Bagaimana yang ini? Menurut saya yang ini. Berarti kalau boleh saya katakan bahwa pengetahuan Anda tentang daun teh lumayan bagus. Kebetulan saya ini peminum teh yang sangat fanatik sekali. Dan teh yang disediakan di penginapan saya itu, ya menurut saya itu teh yang terbaik yang pernah saya rasakan. Ya, itu memang daun teh hasil persilangan dari bagian penelitian dan pengembangan perusahaan kami di sini. Bicara soal ekspor, menurut saya teh ini perlu diprioritaskan. Rencananya memang begitu, Nak Ferry. Saya pikir kita ke sana dulu. Kita lihat yang sebelah sana. Yuk, mari. Saya juga punya rencana. Suatu saat nanti saya akan mendapatkan Dila. Tapi harus dengan restu Ibu Dewi. Gila ya si Ferry ya. Bener-bener. Pirul, kayaknya tapi saya tetap butuh bantuan kamu deh biar bisa sering berduaan sama dia kayak dulu. Iya. Tapi Dil, aku rasa Tante Dewi itu suka kok sama Ferry. Dan kalau memang benar-benar Tante itu suka sama dia, dan terus Tante Dewi ngejodohin kamu sama si Ferry, itu berarti rasanya bantuan Nurul sudah gak diperluin lagi kayaknya ya. Kamu kan tetap sahabat saya. Dan saya mau berusaha keras untuk menjodohkan kamu sama Rizky. Enggak, salah. Lagi sih. Kak Din. Bener? Punten. Ingat loh, bersatu lagi, bukan cuma sahabat. Oke. Punten. Iya punten. Udah apa? Kayak tamu eta di luar nyariin Den Ferry. Yaudah suruh tunggu di ruang tamu bawah ya. Iya. Mangga non. Dil, jangan-jangan ini si Rizky lagi tau nggak? Terus dia ngapain kesini? Ngapain? Kamu yang ngapain tanya sama aku tau nggak? Udah deh mendingan sekarang kita bareng-bareng ngegebrak dia, nggak usah pakai nanya-nanya biar dia nyahok, tau nggak? Ayo. Halo. 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 Anda siapa ya? Saya Bobby. Saya anak sahabatnya papanya Ferry. Mamanya Ferry bilang Ferry ada di sini. Apa betul? Oh, kenalan dulu kali ya. Dila ini sahabat saya, Nurul. Nurul, ada perlu apa yang nyari Ferry kesini kalau saya boleh tahu? Sebenarnya saya sedang berlibur di sini. Saya meminta tolong sama Ferry untuk mencarikan penginapan yang murah di sekitar puncak sini. Tapi Ferry ini sih sekarang lagi di kebun teh sama tante saya. Ferry juga baru nyampe kok kesini. Ferry nggak tahu kalau saya mau kesini. Mungkin dia juga sudah lupa sama saya. Atau hampir sama sekali tidak ingat. Dulu kami bertetangga dan satu sekolah waktu kecil. Kemudian keluarga saya pindah ke Surabaya. Selamat siang. Ini Bobby tante, anak sahabatnya orang tua Ferry. Bobby. Dewi. Hai Fer, apa kabar? Mungkin kamu sudah lupa sama saya. Orang tua kita dulu bersahabat, Fer. Maaf Bu, saya harus bicara dengan orang ini. Silakan. Permisi Tante. Silakan. Iya, silakan. Orang itu sih bilangnya mau liburan ke puncak, Tante. Terus dia nyariin Ferry, mau minta tolong dicariin penginapan yang murah sekitar sini. Fer, Pak Chandra kita
partner bisnis papa kamu. Dia sangat bersimpatik melihat papa kamu yang belakangan ini sering murung. Setelah papa kamu bercerita tentang sebab kemurungannya, Pak Chandra Lukita menyuruh saya menemui kamu untuk mengajak kamu kembali ke Jakarta dan menerima kembali Pak Burhan sebagai papa kamu. Kamu bilang sama orang yang bernama Chandra Lukita, Burhan, dan juga kamu, kalian tidak berhak memasuki wilayah kehidupan pribadi saya. Sekarang, saya minta kamu cepat pergi dari sini. Pergi! Tidak. Saya tidak akan pergi tanpa kamu. Dan saya harus melaksanakan perintah atasan saya. Apapun resikonya. Barusan kamu ngomong apa di dalam? Sama Tila dan Nurul. Ngomong apa kamu? Oke. Oke, untuk sementara ini kamu memang tahu. Saya nggak akan ribut dengan kamu. Tapi dengan satu syarat. Jangan buka mulut dengan siapapun tentang bisnis papa saya. Oke. Kamu malu tentang papa kamu sendiri. Kenapa? Maaf Nak Ferry. Nak Bobby. Rasanya kurang baik kalau bicara di sini. Apalagi kelihatannya Anda sedikit berdebat. Bagaimana kalau di dalam saja? Saya mengerti sekali. Masalah yang Anda perdebatkan ini sebenarnya sangat sederhana. Karena Dila sudah cerita semua sama saya. Jadi saya pikir bagaimana kalau Nak Bobby tinggal saja bersama dengan Nak Ferry di Bungalow daripada harus repot-repot mencari hotel. Bagaimana Nak Bobby? Terima kasih Tante. Terima kasih banyak. Nak Bobby, ambil saja pakaiannya. Biar nanti Nak Ferry yang mengantarkan Nak Bobby ke Bungalow. Terima kasih Tante. Terima kasih. Ya, silakan. Nak Ferry, saya mengerti sekali perasaan Nak Ferry. Pasti kesal karena mungkin teman Nak Ferry itu tidak memberitahu dulu mau datang. Saya tidak apa-apa. Kita ambil saja hikmahnya. Orang bijak mengatakan bahwa kedatangan seorang tamu itu adalah rezeki bagi kita. Ya? Yuk, mari ke dalam. Ya. Sudah kelewatan semuanya. Loh, kamu bilang kamu tidak mau bikin ribut sama saya. Saya muak dengan sandiwara kamu, Bu. Sandiwara apa? Sekarang, saya cabut kata-kata saya tadi. Dan saya minta kamu pergi dari sini dan bilang sama Burhan bahwa saya tidak suka dengan akal busuk kalian. Dan akal busuk itu tidak mempan terhadap saya. Kamu mau nelfon siapa? Ibu saya. Saya minta sama ibu saya untuk bicara sama Burhan bahwa dia tidak mengganggu saya lagi. Saya melakukan ini bukan atas perintah papa kamu, tapi atas perintah Pak Chandra Lukita. Untuk apa kamu menambah beban perasaan mama kamu dengan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan? Fer, kedatangan saya ke sini tanpa niat ataupun perintah untuk melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi diri kamu. Semua yang menyangkut dengan nama Burhan itu menyakitkan bagi saya. Lah, Bobby mana? Hai. Hai. Kalian berdua diundang tante makan siang, ya? Sip. Tante kamu baik sekali. Nanti saya dan Ferry akan ke sana. Iya, aku ikut seneng deh kamu ketemu sama teman kecil kamu lagi. Dia bukan teman masa kecil saya. Dia orang dekat dengan partner bisnis papa saya. Nah, emangnya papa kamu bisa siapa? Dia sudah nggak ada. Maaf Fer, saya nggak tahu kalau kamu udah nggak
Jangan dipermasalahkan lagi. Itu masa lalu. Saya bisa mengatasi hidup saya tanpa dia. Sekarang, lebih baik kamu ketemu dengan tante kamu dan bilang bahwa saya akan segera ke sana. Oke, yaudah. Ditunggu ya. Dosennya udah balik, Kak. Belum? Terus Kakak ngapain di sana? Oh, ngundang tamu makan siang. Disuruh tante. Kan ada tamu-tamu baru datang. Tamu. Mau tahu aja, penasaran? Iya, ada tamu baru datang. Ferry, Bobby. Ferry. Ferry. Pacarnya Kakak yang di Jakarta dulu. Bukan. Ini Ferry yang lain. Ini namanya aja yang sama. Ini Ferry, keponakannya Pak dosen yang mau kerja makan ini di pabrik. Oh, yuk. Kamu tidak akan kaget kan kalau saya ada di rumah kamu ini? Saya kaget karena kamu datang. Pembantu kamu tadi bilang kalau tadi malam Ferry ada di rumah. Tapi pagi-pagi dia sudah pergi. Kemana saja dia perginya? Maaf, saya sudah janji pada dia untuk tidak mengatakan kepada siapapun di mana dia berada. Dan saya tidak mau merusak percayaannya kepada saya. Kamu sudah cerita sama Ferry kalau saya sudah memutuskan tidak bisnis lagi seperti itu. Apapun resikonya. Ya? Tapi dia tetap tidak percaya dan tetap pada pendiriannya. Lalu bagaimana dengan kamu sendiri? Sebaiknya kamu tidak usah kesini-sini lagi. Saya tidak mau hidup saya tercabik antara anak yang sudah saya besarkan dengan kamu yang sekian lama menempuh jalan hidup yang sangat menyimpang. Tolong, beri saya ketenangan. Suatu saat saya akan membuktikan keseriusan saya untuk kembali bersama kamu dan Ferry. Nah, Bobby, Ya, bagaimana pendapat Anda tentang suasana di puncak sini? tadinya saya hanya berniat berlibur beberapa hari di sini. Tapi ternyata lain. Pemandangan dan udara di sini, Tante, membuat ingin memperpanjang liburan saya. Saya dengar orang tua anak Bobby bersahabat dengan orang tua anak Ferry. Bisnis apa orang tuanya? Supplier. Terus terang, saya tidak tertarik. Saya ingin mandiri, Tante. Dan membentuk kehidupan saya sendiri sesuai dengan impian saya. Ya, saya sangat setuju sekali dengan anak-anak muda yang punya pemikiran seperti anak Bobby. Kalaupun ada hambatan-hambatan atau benturan-benturan, anggap saja itu sebagai pengalaman. Terima kasih, Tante. Saya sependapat dengan Tante. Ayo makan. Ayo, mari. Silakan. Silakan, Nak Ferry. Saya ambilin ya. Ya. Lama di sini. Kapan kamu pergi dari sini? Cepat! Semua tergantung sama kamu. Saya cuma mau pergi bareng kamu. Selama kamu ngotot tidak mau ikut sama saya dan menemui papa kamu untuk baikan, saya tetap di sini. Kamu jangan melanggar batas kesabaran saya. Kehadiran kamu di sini benar-benar mengganggu ketenangan saya. Tenang, Fer. Tenang. Saya tidak akan buka rahasia sama Tante Dewi mengenai hubunganmu dengan Dila. Perlu kamu ketahui, Fer. Untuk pekerjaan seperti yang saya jalanin ini, informasi merupakan bagian yang sangat penting. Contohnya, saya tahu di mana kampus kamu, saya tahu dosen pembimbing kamu,
Saya tahu kawan-kawan kamu dan saya tahu siapa lawan kamu. Lagi berantem ya? Kok namanya Kak Ferry kayak habis marah-marah gitu? Anak kecil tidak boleh turut campur urusan anak besar. Maaf, saya bukan anak kecil lagi. Saya tertarik sama sikap Kak Bobby tentang kemandirian tadi. Menurut saya, kamu bukan anak kecil lagi. Dalam usia kamu ini, kamu sudah berhak menentukan arah hidup kamu. Tapi di rumah saya, Kak, hak itu dipasung. Bahkan untuk bicara saja, saya dibungkam sama tante saya. Lihat, kamu tidak boleh menjelekkan keluarga kamu sendiri kepada orang lain. Apalagi orang ini baru kenal. Sekarang, lebih baik kamu pulang. Dan kamu renungkan sikap kamu tadi. Halo, Halo, Tuan Burhan. Ferry. Papa selalu mengharap kamu telepon Papa. Sekarang di mana kamu, Fer? Saya nggak perlu basa-basi dengan Anda. Saya cuma ingin mengatakan, Anda mungkin bisa membodohi mama saya. Tapi jangan berharap, saya akan berbaik hati pada Anda. Walaupun Anda menggunakan cara seperti mafia. Fer, kamu ngomong apa sih? Papa jadi nggak ngerti, Fer. Anda nggak perlu bersandiwara dengan saya. Saya sudah mengetahui dengan jelas skenario licik yang Anda mainkan pada saya. Tolong dicatat baik-baik. Apapun yang Anda lakukan, saya dan mama saya tidak akan menerima Anda dalam kehidupan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kenapa? Sepertinya kamu aneh saya mengatakan Assalamualaikum. Kamu pasti akan merasa lebih aneh lagi kalau saya mengatakan sekarang saya sudah menjalankan ibadah sholat lagi. Bagus. Tapi kalau cuma untuk mengatakan itu, saya rasa cukup lewat telepon, kan? Saya kesini ada hal lain. Ferry menelpon saya. Ferry telepon kamu? Dia bilang apa? Dia menuduh saya bersandiwara. Dan dia juga menuduh bahwa saya membujuk kamu dan Ferry untuk bisa kembali dengan saya. Burhan, saya rasa itu bukan satu hal yang baru. Ferry sudah cukup dewasa untuk bisa melihat hal itu. Tapi masalahnya sekarang berbeda. Saya bersumpah demi apapun. Saya ini bersungguh-sungguh. Saya kan sudah bilang sama kamu. Saya akan mempertahankan seluruh hidup saya asalkan kamu membuka hati kamu dan Ferry untuk bisa menerima saya kembali. Sumpah apapun yang kamu ambil, kelihatannya sulit untuk bisa meyakinkan Ferry. Saya akan berusaha untuk meluluhkan hati Ferry. Saya khawatir semuanya sudah sangat terlambat, Burhan. Hati Ferry sudah membeku. Mana? Mau jalan-jalan sore, kenapa? Boleh saya temenin nggak? Boleh. Yuk. Tadi saya lihat kakak lagi ribut sama Kak Ferry ya. Aku aja deh. Iya sih. Ferry nggak suka kalau saya ikut dia dan tinggal bareng sama dia. Dia nganggap saya duri dalam daging. Terus terang, nggak enak nggak begitu?
Tapi saya nggak enak sama tante kamu yang nawarin saya tinggal di sini. Saya ngerti perasaan Kak Bobby. Karena saya di rumah juga dianggap kayak gitu. Dianggap duri dalam daging. Karena pemikiran saya beda sama yang lain. Jadi kita benar-benar senasib dong dalam keluarga. Saya juga dianggap begitu. Setiap tindakan saya selalu dicela, selalu disalah-salahin. Kakak mirip banget nih sama saya nasibnya. Kakak mau nggak jadi teman saya? Soalnya saya merasa benar-benar sendirian. Kak Dila sih dulu masih bisa diajak temenan. Tapi sekarang dia udah mulai ikut-ikutan kayak tante. Kamu nggak perlu minta saya untuk jadi teman kamu. Kenapa? Karena kakak mau bilang saya masih kecil. Bukan itu masalahnya. Kita banyak kesamaan. Dan tanpa diminta, secara otomatis kita sudah jadi teman. Oh ya? Makasih ya. Tas. Ya. Adil, hai sahabat. Siap, ada apa ibu? Mau belajar. Udah gak mau belajar lagi. Ya apa-apa. Enggak, tadi ketemu Tante Dewi di jalan. Ngapain ya dia mau ke rumahku? Tante Dewi mau ke rumah kamu? Iya, makanya aku bilang sama kamu kalau tadi kita ketemu di jalan. Terus Tante Dewi nanyain papa. Katanya mau ada yang diomongin sama papaku, nggak tahu apaan. Dan kebetulan memang papa ada di rumah. Jadi ya udah aku suruh tante langsung ke rumah aja. Saya malah nggak tahu Tante Dewi mau ke rumah kamu. Apa ya? Mudah-mudahan kedatangan Tante Dewi ke rumahku untuk membicarakan urusan perjodohan Nurul dengan Rizky. Kak Denny, gimana sih? Maunya Kak Denny. Terus, gimana? Urusan dengan Ferry lancar-lancar aja, Bu? Dia lagi bete, dia lagi bad mood. Sama itu temennya Bobby. Kok Sekarang saya punya tebakan. Kenapa anak babi kalau jalan nunduk? Selalu nunduk. Kenapa? Ya, nyari makanan lah. Salah. Sapaan dong? Nyerah? Ya, oke. Karena anak babi itu malu bahwa emaknya itu babi. Ih, bisa banget sih. Ada yang lain nggak? Del, kayaknya si Berlian tuh cepet akrab ya sama temennya Ferry. Lihat deh. Terakhir. Kenapa anak kanguru kalau jalan lompat-lompat? Ayo, kenapa? Kanguru emang kalau jalan lompat-lompat. Bukan, kurang tepat. Nyala lagi. Dia girang banget karena emaknya bukan babi. Ih, basi banget sih. Ah, udah. Nggak enak. Makannya nggak ada lagi apa? Lebih baik sekarang kamu pulang deh. Kelihatannya Dila nggak suka kalau kita ngobrol berdua begini. Cuekin aja. Mau marah, silahkan. Lagi pula kan saya punya hak buat punya teman ngobrol. Iya, saya ngerti. Terus terang, saya suka sama tipe cewek macam kamu. Punya ketegasan sikap, punya pendirian yang kuat. Tapi biar bagaimanapun, lebih baik kamu pulang deh. Kalau enggak, bisa-bisa kita nggak bisa ketemu lagi kayak begini. Saya udah capek jadi anak patuh. Lagi pula, saya udah nggak takut sama siapa-siapa lagi, termasuk Tante Dewi. Saya ikut Bu Dewi aja, Bu. Karena saya yakin siapapun nanti yang dipilih pasti sudah melalui seleksi yang ketat. Jangan terlalu memberi sanjungan, Pak Sunarya. Saya yakin sekali bahwa Bapak juga sanggup melakukannya. Hanya saja Bapak sibuk.
Tidak, Bu. Bagaimanapun juga saya tidak punya intuisi seperti Ibu Dewi. Buktinya saya hampir kecolongan sama itu Reza Perdana. Tadinya waktu kami melihat dia pertama kali, kami sempat jatuh hati. Iya Bu Dewi, kami hampir saja menjodohkan dia sama Nurul, ya kan Pak? Ya. Untung sebelum terlanjur, anak itu sudah menghilang. Oke, udah deh pulang dulu ah, capek. Udah sore lagian. Ya? Oke. Ya antar deh. Kenapa sayang? Kak Dila kenapa sih? Jadi kayak satpamnya tante. Saya ngomong sama Kak Bobby aja diawasin terus. Berlian, kita itu bukan yang ngawasin kamu, Non. Tapi tadi tuh kebetulan aja kita berdua lagi berdiri di situ. Kalau kamu ngobrolnya jauh dari rumah, terus kita ngintipin kamu dari balik pohon, itu baru namanya ngawasin, sayangku Berlian. Udah deh, nggak usah sandiwara. Bukan si rumah ini semua lagi ngawasin saya biar saya nggak bisa ngapa-ngapain. Silakan awasin saya aja terus. Jangan pikir saya takut kabur dari rumah ini. Sebenarnya kenapa sih, Dil? Sejak di trak sama Rizky, terus Rizky kabur. Dia tuh nganggap saya, Kak Denny, Tante Dewi tuh musuhin dia. Mungkin tuh anak lagi dalam taraf ABG kali ya? Ya ampun Rul, kita waktu ABG kayaknya nggak gitu-gitu amat deh. Dila, semua orang itu lain-lain. Dulu aja nih, waktu semua orang itu rambutnya hitam, pikirannya aja beda. Apalagi sekarang ya rambutnya udah pada kuning, hijau, biru. Ih jelas aja pikirannya jadi makin lain, Dila. Kamu mesti ngerti dong. Ya udah deh, aku pulang dulu ya. Baru dibilang hati-hati Rul. Tidak apa-apa kamu. Apa-apaan sih kamu? Bolak-balik, kesandung, nabrak. Memangnya mata kamu sudah rabun? Tidak bisa lihat jalanan. Kalau Kak Denny bilang saya rabun, itu berarti mata Kak Denny sendiri yang buta. Tau nggak? Bye, Dil. Bye. Hati. Maksudnya apa sih itu anak? Kalau menurut Kak Denny, Nurul itu rabun sampai bisa kepleset jatuh gara-gara nggak ngeliat jalan. Menurut Nurul, Kak Denny buta karena nggak bisa pernah ngeliat perasaan Nurul ke Kak Denny selama ini. Buru-buru, ntar ketinggalan kereta lo. Nih, Kak Denny. Robot, dasar robot, ada perasaan. Tante, dari mana Tante? Saya habis ketemu dengan Pak Sunaria. Kemudian saya ke pabrik, tapi mereka bilang kamu sudah tidak ada. Kenapa Tante tidak bilang kalau Tante mau ke sana? Kebetulan saya mampir. Sekalian mau melihat bagaimana cara kerja Ferry. Duduk. Denny sudah mengajak Ferry ke pabrik untuk sedikit melihat-lihat cara kerja di sana, Tante. Saya juga baru saja bertemu dengan Bapak dan Ibu Sunaria. Dan saya sudah sampaikan kepada mereka bahwa saya sudah mendapatkan dosen pengganti yang baru. Tante, kalau dia tinggal di sini, nanti nginapnya di mana, Tante? Itu tidak usah kamu pikirkan, Denny. Karena dia akan menempati sebuah villa milik sahabatnya yang kebetulan sedang bertugas ke luar negeri. Terus rencananya kapan dosennya akan mengajar, Tante?
Bisa besok, tapi mungkin juga lusa. Sebelumnya saya akan menghubungi dosen yang lama supaya dia tidak tersinggung bahwa saya sudah mendapat dosen yang baru sebagai pengganti dia. Dengan alasan, ya, saya tidak mau Nurul dan Dila terlalu lama ketinggalan pelajaran. Betul juga, Tante. Dila mana? Ada, Tante. Perlu Denny panggilkan, Tante? Tidak usah, biar saya. Selesaikan pekerjaan kamu. Iya, Tante. Dila? Dila? Iya tante. Iya sebentar. Saya mau menanyakan sesuatu sama kamu, Dila. Tentang? Dila, kamu tahu orang tua Nurul punya niat untuk menjodohkan Nurul dengan Riza Perdana. Kenapa kamu tidak bilang sama saya pada saat saya mau mendekatkan kamu dengan Riza Perdana? Kenapa, Dila? Sulit untuk kamu untuk berterus terang sama tante? Hah? Atau kamu juga sudah ikut-ikutan menganggap tante sebagai seorang diktator sampai kamu tidak lagi bisa mengungkapkan isi hati dan perasaan kamu? Enggak, bukan begitu tante. Saya sama sekali nggak pernah berpikiran tante seperti itu. Saya cuma nggak mau ngecewain tante. Saya nggak mau bikin tante sakit hati. Nggak mau tante, karena saya beranggapan selama ini tante selalu berusaha mencari yang terbaik buat saya. Baik kalau begitu. Denny, kamu tolong tanya nomor teleponnya Ferry di rumahnya. Karena saya akan menghubungi Bapak Hari Anwar di sana. Ya, iya. Bagaimana pengiriman untuk di luar Jawa? Sudah, Tante. Sudah Denny kerjakan semuanya. Ya, kalau ada apa-apa laporkan saya. Baik, Tante. Sebentar. Selamat malam. Malam. Maaf kalau saya mengganggu istirahat Anda. Oh, enggak. Silakan masuk. Silakan. Terima kasih. Tante Dewi menyuruh saya datang untuk meminta nomor telepon rumah Anda. Nomor telepon saya. Iya. Pak dosen Hari Anwar sekarang istirahat di rumah Anda, kan? Iya. Tante Dewi mau hubungi dia untuk memberitahukan kalau dosen penggantinya sudah ada. Berapa nomor teleponnya? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.